Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia, baik yang zahir maupun yang batin. Dengan nikmat zahir maka tercapailah kemaslahatan hidup kita di dunia. Dengan nikmat yang batin kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, bahkan juga nikmat iman dan Islam yang kemudian menjadikan kita sebagai manusia yang dengan sangat jelas mengetahui dari mana asalnya, hendak kemana kita akan pergi, dan apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia itu, dengan benar-benar memanfaatkan seluruh potensi karunia dan kenikmatan yang Allah berikan untuk membuktikan penghambaan diri kita, ubudiyah kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tunjukkan kepada Allah, kita buktikan jati diri kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang syiarnya tidak lain adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita persembahkan hidup mati kita hanya untuk Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, menjelang hari-hari terakhir di bulan Ramadan, sebagian kaum muslimin disibukkan dengan persiapan mudik ke kampung halaman. Sungguh kita semua sebagai manusia, sejak kita lahir ke dunia ini, hakikatnya kita ini adalah musafir. Kita sedang melakukan perjalanan untuk kembali ke negeri keabadian, yaitu negeri akhirat. Dalam perjalanan itu Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mencari bekal, membawa bekal. Lalu Allah juga mengirim kepada kita seseorang yang memberikan bimbingan, seseorang yang memberikan panutan, seseorang yang memberikan uswah. Allah berikan pula sekaligus panduannya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kitab suci Al-Qur'an yang diamanahkan kepada beliau. Meskipun kita ini jelas berada di atas siratal mustaqim, tapi kita perlu ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, di sisi sebelah kanan dan kiri siratal mustaqim itu ada jalan-jalan yang menyesatkan. Di setiap pojokan jalan itu ada setan-setan yang dulu iblisnya bersumpah akan menggelincirkan manusia, menyesatkan manusia supaya mereka keluar dari siratal mustaqim sehingga tidak sampai kepada tujuan dari perjalanannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun
ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang sedang berusaha dengan usaha yang sangat keras, sedang beramal dengan amal yang sangat keras, saking begitu kerasnya sampai melelahkan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ujung dari kelelahan itu kelak semua manusia famulaqih, akan kembali bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Karenanya kemudian manusia terbagi menjadi dua. Fa'amma man utiya kitabahu wara'a fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ada yang kelak akan menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, dengan wajah gembira. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka hisabnya pun diringankan oleh Allah. Kitabnya diserahkan dengan tangan kanan, tidak begitu diperhatikan isinya, lalu dia diberikan izin masuk ke dalam surga. Inilah yang disebut dengan hisaban yasira. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia itu benar-benar dihisab oleh Allah dengan hisab yang sebenarnya, dia pasti akan celaka. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia pun akan kembali berkumpul dengan keluarganya di surga Allah, lantaran mereka tidak hanya disambungkan dengan hubungan darah dan kekerabatan, tapi mereka memperkuat hubungan darah dan kekerabatan itu dengan hubungan keimanan. Maka mereka pun berkumpul, bertemu kembali antar suami istri, orang tua dengan anak, dengan saudaranya, yaitu di surga Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bahagia. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, seseorang yang menerima amalannya, kitab catatan amalnya dari balik punggungnya, dengan tangan kirinya, maka jelas dia akan menjadi orang yang celaka. Fasaufa yad'u thubura, dia akan berseru, celakalah kami hari ini. Innahum kanu fi ahlihi masrura, dulu di dunia mereka sudah habis dengan kebahagiaan hidupnya bersama dengan keluarga, tapi mereka tidak beriman kepada Allah, tapi mereka durhaka kepada Allah, mereka mendustakan Rasulullah, mereka mengingkari kitab suci Al-Quran. Maka seburuk-buruk tempat kembali adalah tempat mereka, yaitu di neraka Jahannam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan kepada kita dua model perjalanan manusia. Yang pertama, perjalanan orang yang celaka, yaitu orang yang selama hidupnya mengisi dengan kedurhakaan, dengan pembangkangan, tidak pernah patuh taat kepada Allah, bahkan ingkar kepada Allah, maka ujung akhirnya adalah ke neraka. Model manusia kedua adalah manusia yang Allah karuniakan hidayah kepadanya. Tapi manusia model kedua ini terbagi menjadi tiga model, Pak. Yang pertama, zalimun li nafsih. Meskipun dia mendapatkan hidayah, tapi orang ini lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Kadang-kadang dia kerjakan yang wajib, kadang-kadang dia tinggalkan. Kadang-kadang dia berhenti dari yang haram, tapi kadang-kadang pula dia langgar itu yang haram, sehingga keburukannya lebih dominan daripada kebaikannya. Maka dia disebut zalimun li nafsih. Orang ini tidak akan masuk surga kecuali dibersihkan dulu di dalam api neraka. Kemudian kelompok yang kedua dari orang-orang yang mendapatkan hidayah ini adalah orang yang disebut muqtasid, yaitu seseorang yang hanya mencukupkan diri dengan yang wajib dan tidak tertarik untuk menambah, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah.
Dia hanya berhenti pada yang wajib, tidak nambah, tidak ngurang. Dia hanya berhenti kepada yang haram, tidak dia langgar, tidak pula dia kerjakan. Tapi yang makruh dan yang semodel-modelnya masih. Ini namanya muqtasid. Sehingga berimbanglah antara kebaikan dengan keburukannya. Maka orang model kedua ini bisa jadi Allah tempatkan di Al-A'raf. Kalau dia noleh ke atas, dia lihat penduduk surga, pengen naik tapi belum bisa. Kalau dia noleh ke bawah, dia lihat penduduk neraka yang sedang kesakitan, tapi dia takut masuk ke bawah. Bagaimana nasib mereka? Menunggu keputusan dari Allah. Dan di antara yang mereka nantikan adalah syafaat daripada Rasulullah SAW. Sedangkan model manusia yang pertama dari golongan orang-orang yang mendapat hidayah disebut dengan sabiqum bil khairat, berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan dan ketaatan. Dia tidak lagi membedakan ini wajib, ini sunnah. Pokoknya selama diperintah Allah dia kerjakan. Yang wajib sudah pasti disempurnakan, dan dia bersemangat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Yang haram sudah jelas dia tinggalkan, tapi dia sangat berhati-hati sehingga yang makruh pun dia jauhi, yang syubhat apalagi dia jauhi, bahkan dia meminimalisir yang mubah karena khawatir terjatuh pada yang haram. Inilah orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Inilah orang yang senantiasa menghidupkan hari-harinya dengan ketaatan. Inilah orang yang setiap nafasnya adalah zikir. Inilah orang yang setiap waktunya adalah ibadah. Inilah orang yang setiap amalnya adalah amal saleh. Sabiqum bil khairat biidznillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sama-sama kita sedang berjalan kembali menuju Allah. Dan masa atau waktu kita melakukan perjalanan adalah sesuai dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Dan masing-masing kita tidak mengetahui kapan umur kita ini akan berakhir. Oleh karena itu, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Apakah kita akan menempatkan diri kita pada golongan sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ataukah pada orang kedua yang muqtasid, cukup yang wajib-wajib saja, ataukah justru yang ketiga zalimun li nafsih, masih banyak lalai dan zalim pada diri sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengisi waktu dan hari-hari dalam sisa hidup kita ini dengan ketaatan dan ibadah. Semoga Allah menerima amal ibadah dan amal soleh kita semua, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.